Perkenalkan, nama saya Melissa Andri Gloria Pinoke dengan NIM 20061102 akan membahas materi tentang memahami konsep full accounting informasi dan membedakan full cost dan full costing serta manfaatnya. Informasi akuntansi penuh selalu bersangkutan dengan objek informasi. Objek informasi dapat berupa produk, keluarga produk, aktivitas, departemen, divisi atau perusahaan sebagai keseluruhan. Informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Full accounting information dapat mencakup informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang. Full accounting information mencakup informasi mengenai biaya, pendapatan, dan aktiva. Untuk kepentingan pelaporan kepada pihak luar perusahaan, full accounting information menyajikan informasi mengenai total biaya, total pendapatan, dan total aktiva masa yang telah lalu. Informasi tersebut disajikan dalam laporan keuangan pokok, yaitu neraca dan laporan. Full accounting information yang hanya bersangkutan dengan biaya disebut full cost accounting information. Dalam memperhitungkan biaya untuk membentuk full cost accounting information, semua biaya yang bersangkutan dengan objek biaya, misalnya produk, diperhitungkan dalam pembentukan informasi tersebut. Dalam kontrak tertentu, seringkali dijumpai pembeli setuju untuk membayar harga suatu produk sebesar biaya untuk memproduksi produk tersebut, ditambah dengan persentase laba tertentu. Tipe kontrak semacam ini disebut cost tipe kontrak, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan biaya yang bersangkutan dengan produk adalah full cost accounting information. Dengan penetapan harga jual dalam kondisi yang normal, memerlukan informasi total biaya untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan mengenai jumlah minimum harga jual yang dapat diterima oleh perusahaan. Biaya tidak selalu menentukan harga jual. Harga jual suatu produk seringkali sudah ditetapkan oleh pasar yang merupakan interaksi antara jumlah penawaran dan permintaan terhadap barang tersebut. Selanjutnya, perbedaan. Full accounting information terdiri dari full asset, full reverse, dan atau full cost. Full cost merupakan suatu unsur full accounting information. Sedangkan full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasi berupa produk full cost, merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Selanjutnya, full costing. Full costing merupakan suatu metode penentuan kos produk yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai kos produk, biaya produksi yang berperilaku variabel maupun tetap. Jika perusahaan menggunakan pendekatan full costing dalam penentuan kos produksinya, full cost merupakan biaya produksi, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead, pabrik variabel, dan ditambah biaya overhead pabrik tetap. Dan yang terakhir, full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi jika informasi berupa produk full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Dan activity based costing menjadi alternatif metode penentuan kos produk konvensional. Perbedaan antara penentuan kos produk konvensional dengan activity based costing disajikan pada tabel berikut ini. Rincian biaya setiap jenis aktivitas desain, produksi, dan distribusi produk dalam lingkup manufaktur maju adalah sebagai berikut. Yang pertama, unit level activity cost. Biaya ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya energi, dan biaya angkutan.
Yang kedua, batch related activity cost. Biaya ini dihubungkan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Setup cost yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan mesin dan equipment sebelum suatu order produksi diproses, biaya angkutan bahan baku dalam pabrik dalam inspeksi. Product Sustaining Activity Cost. Biaya ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu dan biaya-biaya untuk mempertahankan produk agar tetap dapat dipasarkan. Dan selanjutnya, Facility Sustaining Activity Cost. Biaya ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan, biaya depresiasi dan amortasi, biaya asuransi, dan biaya gaji. Dan pembahasan yang terakhir yaitu manfaat informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh bermanfaat bagi manajemen untuk yang pertama, pelaporan keuangan, yang kedua, analisis kemampuan menghasilkan laba atau profitabilitas analisis, yang ketiga, jawaban atas pertanyaan, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu, yang keempat, penentuan harga jual dalam kos tipe kontrak, yang kelima, penentuan harga jual normal, yang keenam, penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah, dan yang ketujuh, yang terakhir, penyusunan program. Yang pertama, pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, pelaporan keuangan kepada pihak luar dan pelaporan keuangan kepada manajemen puncak. Pelaporan keuangan yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan terikat kepada prinsip akuntansi yang lazim, sedangkan pelaporan keuangan yang ditujukan kepada manajemen puncak perusahaan tidak selalu terikat pada prinsip akuntansi yang lazim. Pelaporan keuangan memerlukan informasi akuntansi penuh yang berupa informasi di masa lalu. Dalam perusahaan yang memiliki beberapa divisi yang merupakan pusat investasi, laporan laba rugi divisi yang disajikan kepada manajemen puncak akan berisi pendapatan penuh dan biaya penuh. Biaya penuh terdiri dari biaya langsung divisi ditambah dengan biaya kantor pusat yang dialokasikan kepada divisi. Biaya produksi yang merupakan unsur biaya penuh tidak harus dihitung berdasarkan metode full costing, namun dapat didasarkan pada metode variable costing. Yang kedua, analisis kemampuan menghasilkan laba. Analisis kemampuan menghasilkan laba dapat diterapkan dalam berbagai objek informasi, yaitu produk, keluarga produk, aktivitas, atau unit organisasi. Analisis kemampuan menghasilkan laba ditujukan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu. Untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba suatu perusahaan atau suatu pusat laba dalam suatu perusahaan, biasanya digunakan alat pengukur, yaitu kembalian investasi atau residual income. Kembalian investasi dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan aktiva yang digunakan oleh pusat laba tersebut untuk mendapatkan laba tersebut. Dalam hal ini, diperlukan informasi pendapatan penuh dan informasi biaya penuh untuk menghitung laba bersih dan informasi aktiva penuh pusat laba tersebut, sehingga dapat dihitung besarnya tarif kembalian investasi dengan rumus berikut ini. Pendapatan penuh dikurang biaya penuh kembalian sama dengan aktiva penuh. Dan manfaat yang ketiga yaitu jawaban atas pertanyaan, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Manajemen secara rutin memerlukan informasi biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk suatu objek biaya seperti produk, keluarga produk, jasa, aktivitas, pusat biaya, atau perusahaan secara keseluruhan. Pertanyaan, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu, dapat dijawab dengan menyajikan informasi biaya penuh yang bersangkutan dengan objek biaya. Dan selanjutnya, penetapan harga jual dalam cost tipe kontrak. Cost tipe kontrak adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar
persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Dalam cost type kontrak, produsen dijamin akan memperoleh laba sebesar persentase tertentu dari biaya sesungguhnya yang telah dikeluarkan untuk penyelesaian produk. Dan yang terakhir, penyusunan program. Penyusunan program adalah proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kepada setiap program tersebut. Program adalah kegiatan pokok yang telah diputuskan oleh organisasi untuk dilaksanakan dalam jangka panjang sebagai pelaksanaan strategisnya. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih.